Madrid, así, así. Beberapa waktu lalu, Real Madrid berhasil meraih gelar Piala Super Spanyol dalam tajuk El Clasico. Kemenangan atas Barcelona menjadi kemenangan ke-13 Los Blancos di kompetisi tersebut. Ketika momen selebrasi juara, sebuah gambar yang menampilkan Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham berpose seperti game virtual Grand Theft Auto menjadi perbincangan. Gambar tersebut tampaknya menunjukkan bahwa trio anyar Los Galacticos mulai menebar ancaman sebagai regenerasi dari trio BBC. Bersama trio Bale, Benzema, dan Ronaldo, Real Madrid sukses meraih berbagai gelar bergengsi dengan salah satu trio maut di Eropa. Trio BBC ini tak akan terbentuk jika Los Blancos tidak memboyong Gareth Bale sebagai salah satu pembelian termahal pada tahun 2013. Pemain asal Wales tersebut didatangkan dari Tottenham Hotspur. Meski awalnya berposisi sebagai bek kiri, Bale berhasil mentransformasi dirinya menjadi winger berbahaya. Akselerasi dan kemampuan duel melewati pemain lawan menjadi aspek positif bagi lulusan Akademi Southampton tersebut. Real Madrid tak ragu untuk mengeluarkan dana sebesar 100 juta euro pada bursa transfer musim panas 2013-2014 untuk mendatangkan Gareth Bale ke Santiago Bernabeu. Ketika Bale bergabung dengan Real Madrid, Ronaldo dan Benzema sudah menjadi bagian dari tim. Ambisi besar menambah gelar Liga Champions ke-10 dengan trio BBC akhirnya terwujud. Keputusan Carlo Ancelotti untuk merekrut Gareth Bale menjadi pilihan tepat. Dengan Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo membentuk trio di lini depan, Real Madrid tampil dengan kekuatan penuh sepanjang musim 2013-2014. Penampilan trio BBC bisa dikatakan menjadi perhatian publik, mulai dari fase grup, fase gugur, bahkan hingga pada pertandingan final melawan rival sekotanya, Atletico Madrid. Trio BBC semakin mendunia setelah Real Madrid juga berhasil mengamankan gelar Copa del Rey dengan gol soloran Gareth Bale di laga final kontra Barcelona. Namun ada rasa kecewa lantaran Los Blancos pada musim tersebut gagal meraih gelar La Liga. Meski demikian, performa impresif trio BBC tetap menjadi sorotan publik. Mereka berhasil mencetak total 97 gol atau 61% dari total seluruh gol yang dicetak oleh Real Madrid di seluruh kompetisi musim 2013-2014. Sedangkan musim 2015-2016, Real Madrid gagal meraih gelar La Liga dan Copa del Rey. Namun keberhasilan meraih trofi Liga Champions ke-11 menjadi pelipur lara. Meski penampilan trio BBC masih mendapat pujian, hanya satu di antara mereka yang benar-benar menonjol. Pemain itu adalah Cristiano Ronaldo. Di Liga Champions musim 2015-2016, CR7 berhasil meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan total 16 gol. Musim berikutnya, Real Madrid berhasil meraih gelar Liga Champions ke-12. Hanya saja kontribusi trio BBC mulai menurun. Bale kerap menepi karena cedera, Benzema mengalami paceklik gol, dan performa Ronaldo dianggap mulai menurun. Padahal saat itu, Real Madrid yang dilatih oleh Zinedine Zidane malah menyoroti trio anyar yang beroperasi di lini tengah. Trio tersebut adalah Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos yang menjadi kekuatan lini tengah Los Blancos. Musim tersebut menandai akhir dari era trio BBC. Bale mulai kehilangan tempatnya karena sering cedera, bahkan ia melewatkan setengah dari pertandingan Real Madrid dalam musim tersebut. Karim Benzema hanya mampu mencetak 12 gol, sementara Cristiano Ronaldo gagal mencapai standar penampilannya sendiri. Sebelum benar-benar mengakhiri era trio BBC, Real Madrid sebenarnya mulai mencari trio baru.
Setelah Cristiano Ronaldo pergi ke Italia, muncul bintang muda baru Marco Asensio. Pemain muda asal Spanyol ini menarik perhatian di musim pasca kepergian Ronaldo. Dengan masih adanya Bale dan Benzema, Asensio pun masuk di antara dua pemain tersebut di saat Real Madrid gagal meraih trofi selain Piala Dunia antar klub. Bertahun-tahun kemudian Real Madrid mencoba menemukan trio baru yang diharapkan bisa menjadi penerus BBC. Trio tersebut terdiri dari Karim Benzema, Vinicius Junior, dan Rodrigo. Namun ketiga pemain tersebut justru inkonsisten. Tak jarang banyak hambatan yang menghalangi ketiga pemain tersebut untuk tampil impresif secara bersamaan. Apalagi kabar mengejutkan ketika dua pemain Brazil tersebut sedang mencapai puncak performa bertekad memberi kontribusi besar, Karim Benzema memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid setelah meraih Ballon d'Or. Kepergian Benzema membuat Real Madrid memutuskan untuk membawa Jude Bellingham ke Santiago Bernabeu. Tentu ia bukanlah bagian dari teka-teki untuk membentuk trio di lini depan. Real Madrid mengantisipasinya dengan mendatangkan Joselu. Meski penampilan Joselu inkonsisten dan jarang turun dari menit pertama, Real Madrid lebih mengandalkan duet Vini Rodrigo di lini depan. Vinicius telah menjadi bintang di Santiago Bernabeu. Dengan ketidakpastian kepindahan Kylian Mbappe, Vinicius adalah pemain yang paling dicintai oleh publik Bernabeu. Sementara Rodrigo menjadi alternatif. Carlo Ancelotti memiliki keyakinan besar pada kedua pemain muda ini. Pelatih berkebangsaan Italia itu berhasil duet harmonis antara Rodrigo dan Vinicius di lini depan. Keduanya bahkan berhasil menemukan ritme permainan yang diharapkan. Namun kedua pemain ini tak selalu bisa diandalkan setiap saat. Rodrigo kerap kesulitan dalam memenuhi tuntutan dari pelatih. Pada titik tersebut, solusinya mungkin terletak pada peran yang bisa dimainkan oleh Jude Bellingham. Namun Bellingham tak diplot sebagai penyerang tengah yang ditemani oleh dua sayap Brazil. Carlo Ancelotti punya pandangan berbeda ketika kesuksesannya melatih AC Milan dengan formasi 4-1-2-1-2 atau 4-4-2 berlian. Ia menempatkan Rui Costa di posisi gelandang serang di belakang Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi. Peran Rui Costa kemudian diambil alih oleh Ricardo Kakà, yang juga berhasil mengisi posisi gelandang serang dalam skema Don Carlo. Dengan kesuksesan yang pernah ia raih dengan formasi tersebut, terbukti dengan gelar Liga Champions yang diraih. Ancelotti memutuskan untuk menghidupkan kembali formasi 4-4-2 berlian. Jude Bellingham direncanakan untuk menjadi versi modern dari Kakà sebagai gelandang dinamis di lini tengah yang agresif namun juga mampu mengontrol permainan. Bellingham juga terbukti pandai dalam mencari dan menemukan ruang. Melalui beragam atribut yang dimiliki, Bellingham justru menjadi sumber gol bagi Real Madrid, terutama setelah gelandang Inggris tersebut menjadi bagian terakhir yang membentuk trio baru bersama Vinicius Junior dan Rodrigo. Bellingham, dengan visi bermain ciamiknya, menjadi penyeimbang dalam tim. Ia menjadi pelayan bagi Vinicius dan Rodrigo yang sering bergerak di sisi sayap. Trio anyar tersebut telah mencetak 26 gol dari 20 pertandingan La Liga musim 2023-2024. Mereka juga berhasil meraih gelar Piala Super Spanyol. Namun, rasanya masih memerlukan waktu bagi trio Vinicius, Bellingham, dan Rodrigo untuk menyamai kejayaan trio Benzema, Bale, dan Cristiano.